kita memberi kepada Tuhan waktu, tenaga, dan harta kepada Tuhan. Dan yang paling berharga, seluruh hidupmu sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Prinsip-prinsip memberi jadi pedoman. Beri dengan sukacita sampai terasa, sesuai dengan imanmu dan kemampuan. Yang terbaik sudah diberikan Tuhan padamu. Ayo kita memberi, ayo kita berbagi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ragiku pada pagi ini akan menyajikan tentang tidak pelit, bermurah hati, dan Tuhan memberkati dengan cukup. Sampai pada waktunya Tuhan akan melimpahkan. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Mujizat. Sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam orang atau pendapat atau konsep. Yang pertama, mujizat itu tidak ada, itu dongeng. Yang kedua, mujizat itu sudah tidak berlangsung lagi, sudah terjadi zaman dahulu, sekarang Tuhan memakai proses. Yang ketiga, mujizat masih ada, Tuhan masih memakai mujizat, tetapi juga Tuhan lebih banyak memakai proses. Pada episode yang lalu kita membahas tentang mujizat Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak. Dan singkat cerita bahwa Sungai Kerit di mana Elia berada, karena kemarau Sungai Kerit itu menjadi kering. Dan Tuhan sudah memerintahkan agar Elia bersiap-siap untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Sarpat. Di sana Tuhan sudah menyiapkan pemeliharaan melalui seorang janda. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu kisah terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan.
tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa maksud Allah memelihara janda? Coba kita pikirkan. Dari sisi pertama, dari sisi Allah. Allah Maha Tahu, Dia berhak mutlak menentukan kepada siapa Dia berkenan membuat mujizat. Ia Maha Tahu siapa yang paling memerlukan mujizat. Elia, kita berpikir dari sisi Elia. Elia mengerti maksud Allah. Dia percaya apa yang akan diperbuat oleh Allah. Elia perlu Allah dan keluarga janda. Dari sisi janda. Janda dan anak itu perlu Allah dan perlu Elia. Dan perlu hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, tidak dicatat mengapa ia janda. Mungkin karena perang atau suaminya mungkin sudah mati dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, proses terjadinya mujizat. Yang pertama, mendengar firman Allah, baik perintah maupun janji Allah. Yang kedua, pergumulan mempercayai atau tidak mempercayai. Kemudian percaya. Yang ketiga, bertindak, melakukan apa yang dipercayai. Yang keempat, mujizat terjadi. Apakah yang sedang terjadi, saudaraku? Janda itu sangat miskin dalam cerita kita. Dia mempunyai tempat tinggal sangat sederhana. Tepung dan minyak sisanya tinggal sedikit, segenggam jumlahnya. Minyak mungkin tak sampai 1 sendok. Ya, itu hanya tafsiran ya, saudaraku. Tapi justru itu diminta oleh Elia. Nah, awalnya janda itu menjelaskan kondisinya, menolak permintaan Nabi itu dengan cara yang halus dan cara yang sopan. Elia menyampaikan firman Tuhan. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam botol tidak akan habis sampai waktunya. Sampai Tuhan menentukannya. Nah, janda itu percaya akan firman Tuhan. Janda itu bertindak dan mujizat itu pun terjadi. Saudaraku, apakah yang dapat kita pelajari dari cerita janda ini? Pertama, Tuhan bekerja tanpa batas. Tuhan pakai burung gagak, Ia pakai janda, Ia pakai siapa saja, Ia mencari Anda dan saya untuk dipakai olehnya. Keadaan sangat miskin bukan alasan untuk tidak berbuat sesuatu, untuk tidak memberi, baik terhadap Tuhan maupun terhadap hamba dan sesamanya. Saya pernah bertanya kepada suatu misi, mengapa misi kok tidak mengajarkan memberi kepada jemaat kami? Lalu dia bilang, kasihan. Kalian suku Dayak miskin, baju pun susah. Hanya satu di badan, masuk akal. Tetapi saya merasa itu tidak betul. Memang harus diajar. Bagaimanapun, walaupun miskin harus diajar. Maka di panti saya mengajar walaupun mereka masih memerlukan. Tetapi saya mengajar, memberi. Dan saya mengajar kepada keluarga saya, kepada jemaat, kepada siswa saya. Jangan tunggu kaya baru memberi. Jangan tunggu cukup. Ayo kita memberi, ayo kita berbagi. Dan janda ini walaupun hanya tinggal segenggam, tetapi dia berbagi. Tuhan mengasihi dan memberkati siapa saja yang gemar memberi. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.